Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan yang beranggotakan Dwi Utami Cahyati, Christine Lestari Sinaga, Junita Cantika Manulang, dan saya sendiri Martin Yosef Silaban akan membawakan materi yaitu tentang gadai. Baiklah, kami akan memulainya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian gadai. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan ran dan dapat juga dinamai al-habsu menurut Pasaribu tahun 1996 139. Secara etimologis, arti ran adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut menurut Syafi'i tahun 2159. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak ataupun barang tak bergerak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya. Secara sederhananya, gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pegadaian. Yang pertama, pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Yang kedua, pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian syariah ini, yaitu antara lain yang pertama, menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam, tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar, dan pada biaya administrasinya sangat kecil. Selanjutnya, struktur organisasi pegadaian. Struktur organisasi pegadaian dapat kita lihat dalam skema berikut. Yang pertama ada Dewan Pengawas, Direktur Utama, Balai Diklat, Direktur Keuangan, Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Utama, dan Satuan Pengawasan Intern. Di bawah Direktur Keuangan ada Subdit Anggaran dan Permodalan, Subdit Akuntansi, serta Subdit Perbendaharaan. Di bawah Direktur Operasi dan Pengembangan ada Subdit Operasi dan Pemasaran, Subdit Penelitian dan Pengembangan Usaha, serta Subdit Kesekretariatan Perusahaan. Dan di bawah Direktur Utama ada Subdit Bangunan, Subdit Kepegawaian, Subdit Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kantor Daerah, serta Kantor Cabang. Berikutnya ada tugas dan fungsi pokok. Adapun tugas pokok pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Sedangkan fungsi pegadaian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengelolaan penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Dan yang kedua, untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan usaha pegadaian. Kegiatan usaha pegadaian pada umumnya meliputi dua hal, yaitu perhimpunan dana dan penggunaan dana. Penghimpunan dana yang diperlukan di pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari yaitu 1. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan, sekitar 40% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lain. Pinjaman dana jangka pendek dari pihak lain biasanya diperoleh dari hutang kepada rekanan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, dan lain-lain. Yang ketiga, penerbitan obligasi. Untuk memperoleh atau menghimpun dana pegadaian pernah menerbitkan obligasi banyak 2 kali, yaitu tahun 1993 dan pada tahun 1994 yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Yang keempat, modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki oleh forum pegadaian terdiri dari modal awal, yaitu kekayaan negeri di luar APBN, penyertaan modal pemerintah, laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan forum pegadaian berdiri. Penggunaan dana. Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendamai kegiatan usaha forum pegadaian. Dana tersebut antara
lain digunakan untuk hal-hal berikut, yaitu uang kas dan dana likuid lain, pendanaan kegiatan operasional, pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris, penyaluran dana investasi lain. Selanjutnya, proses pinjaman antar dasar hukum gadai. Proses pinjaman yang terjadi di pegadaian berdasarkan hukum gadai yang ditetapkan dalam beberapa hal, antara lain: yang pertama, barang yang dapat digunakan. Triandaru dan Budi Santoso 2006 dalam bukunya mengatakan bahwa pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi barang perhiasan terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia, kendaraan, mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Barang elektronik, kamera, refrigerator, freezer, radio, tape, recorder, video player, televisi, dan lain-lain. Barang rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. Mesin-mesin, tekstil, barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian. Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di pegadaian perlu menimbulkan risiko yang ditanggung oleh perum pegadaian serta memperhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang-barang yang tidak dapat digadaikan melalui Budi Santoso Triandaru 2006 yaitu binatang ternak karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan hewan. Yang kedua, hasil bumi karena mudah busuk dan rusak. Yang ketiga, barang dagangan dalam jumlah besar karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian. Yang keempat, barang yang cepat rusak, busuk atau susut. Kelima, barang yang amat kotor. Keenam, kendaraan yang sangat besar. Ketujuh, barang-barang seni yang sulit taksir. Kedelapan, barang yang sangat mudah terbakar. Kesembilan, senjata api, amunisi dan mesiu. Kesepuluh, barang yang disewa belikan. Ke-11, barang milik pemerintah. Yang ke-12, barang ilegal. Yang kedua, cara penaksiran. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Yang ketiga, pemberian pinjaman. Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah itu ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Yang keempat, pelunasan. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, pemberi gadai mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang setelah diterima. Pada dasarnya pemberi gadai dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Yang kelima, pelelangan. Pelelangan adalah penjualan barang yang digadai dilakukan oleh perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut ini terjadi. Selanjutnya, kesimpulannya dari materi ini ialah gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Pegadaian konvensional merupakan suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian syariah adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Tugas pokok pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Kegiatan usaha perum pegadaian pada umumnya meliputi dua hal, yaitu penghimpunan dana dan penggunaan dana. Penghimpunan dana yang diperlukan di perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka pendek dari pihak lain, penerbitan obligasi modal sendiri. Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut: uang kas dan dana likuid lain, pendanaan kegiatan operasional, pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris, penyaluran dana investasi lain. Demikian materi yang dapat kelompok 4 sampaikan pada kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.